serasi deh, ya kan? Serasi. Itu Bandot gue lihat-lihat pakai topi Timo, kenapa dia nggak pakai Timo ADC ya? Iya, Kan biar bisa. seru ya. Iya, biar seru. Benar, apalagi pakai skin Firecracker gitu Itu kan. dia. Timo Firecracker lucu banget gitu kan. Jadi Dan untuk Bapak Bandot mohon tolong didengar, nanti di game yang kedua tolong pakai Timo jadi edisi ya, pakai skin Firecracker karena saya juga pengen lihat. pengen lihat boleh, dan kita juga mungkin bakal melihat satu Shackle yang langsung connect masuk menuju ke bagian seorang Selinsu di sana. Di bagian bottom lane ada pukul-pukulan yang terjadi, dan menurut gue sendiri di bagian tim Winda Basudara mereka udah fully agresif sekali kali ini. Queen Abigail mid dan juga bottom lane-nya sudah berhasil menang dan mengungguli laning pace-nya di sana. Oh itu harus. Harus. Karena lo harus ngasih space ke Lord Kurohiko kita supaya farming dengan tenang. Ya kan? Alright. Ini Lord Kurohiko kita nih bukan Baron di jungle. Dia yang pegang kendali di tim bocil kematian, Riz. Lord Kurohiko, kenapa Lord Kurohiko? Tapi memang yang biasanya menggunakan PP anime Lord sih dipanggilnya. Itu sih. dia. Iya, saya juga makanya itu kan di Instagram saya pakai PP anime biar dipanggil Lord. Dan mungkin Dylan Frost saat ini mereka memiliki ketegangan yang lumayan sulit untuk dipecahkan karena belum ada rotasi yang dilakukan oleh Babang Sultan kita nih. Dan ternyata di bagian bawah sudah ada Wukong yang terlebih dahulu masuk menuju ke bagian sana. Cigul nampaknya memberi damage terlalu banyak di sana dan harus pulang terlebih dahulu. Tim Dylan Frost dibonyokkan untuk yang sekali lagi menuju ke bagian bawahnya nih, Mak. Ya, memang ini agak-agak sulit sih kalau misalnya kita ngomongin damage early fight. Memang di era tim Winda Basudara nggak gede-gede banget untuk di edisinya ya. Betul. Tapi Sena yang dipegang sama Bandot ini kan top Sena. Jadi mungkin memang sedikit berbeda. Ini kunci kemenangan dari tim Dylan Frost adalah gimana memaksimalkan utility yang dipunya Seraphine dan juga Varus ya harusnya. Seraphine Parus dan dua-duanya ciwi-ciwi ya yang ngegunain ya. Dan mereka sebenarnya champion-champion yang lumayan aman untuk bermain di bagian lini bawah. Kenapa? Karena spell casting mereka tuh lumayan jauh-jauh dari Pressing Row dan bahkan High Notes dan juga yang lainnya. Spell casting dari Cigul itu bisa nge-clear wave secara aman. Dan bahkan Sena begitu juga nih dari skill shot dan juga range nggak sejauh mereka berdua nih Queen Abigail. Betul, dan apalagi ini kalau Seraphine bawa item pertama Riley, Kurohiko masuk, Alexandro masuk, udah kena wes. Not drop langsung ke root. Yes, itu dia. Root banyak sekali lah pokoknya sisi yang dimiliki sama Winda Basudara, begitu juga dari tim Dylan Frost. Dan mereka juga berdua masih belum mau melakukan upaya team fight terlebih dahulu. Tapi Garen sudah bermain-main dan mengintip Sang Sultan. Kira-kira apakah tambang emasnya Sang Sultan kali ini akan diganggu Queen Abigail? Wah, kayaknya belum kan. Dilihat-lihat pekerja tambangnya belum cukup nih kan. Betul. Belum cukup banyak untuk mendapatkan emasnya. Tapi kalau dilihat-lihat, yuk tim Winda udah mulai agresif. Tapi Dylan Frost diem-diem juga agresif. Lu lihat deep wardnya deh, bagus banget, taruhnya di buff. Taruhnya di buff ya, dia untuk ya kita tahu sendiri di sana mengamankan satu buff dan juga informasi vision untuk Dylan Frost itu adalah salah satu hal yang penting sekali. Dan Wukong nampaknya sudah kelar sebentar lagi untuk melakukan upaya junglingnya dia di bagian atas dan bisa bermain menuju ke bagian seorang Bang Pen di sana. Nah, Bang Pen melawan Daisy kayaknya agak sedikit kesulitan karena rolling barrelnya area of effect, sedangkan Bang Pen itu area of effect skillnya itu bener-bener minim banget ya Queen Abigail. Cuma ada ground slam sama unstoppable force-nya. Tapi kalau misalkan ngomongin itu ya ground slam sama ini seismic share-nya sebenarnya masih bisa lah. Masih Karena bisa. range-nya cukup jauh kan Lumayan dibandingkan ini barrel roll-nya si Gragas. Jadi mungkin Bang Pen bisa mainin di skill satunya itu. Iya. Tapi ada kontes cutter nggak ya kira-kira, Riz? Kayaknya nggak ada sih. Mereka berdua nampaknya bakalan bermain aman. Ingat, ini fun match ya kawan-kawan ya. Jadi kalian nggak boleh main terlalu galak-galak. Atau mau main galak juga nggak masalah. Nggak masalah Nggak sih. masalah, iya biar seru gamenya ya kan. Dan Bandot yang ada di bagian bottom lane kali ini bakalan langsung saja dikomit oleh seorang Radiance. Dan pas dia Referral yang pertama berhasil diamankan. Dan masih ada 1000 HP lagi yang tersisa. Namun sayangnya satu chain of corruption di sana. Mid Cyclone pun dibuka. Dan sayang sekali Alexandro masih belum mendapatkan poin eliminasi. Bandot berhasil di slain. Dan masih dari Dylan Frost mengamankan satu Infernal Drake-nya. Dan bakal langsung dikejar. Begitu saja ditutup nyawanya. Nampaknya ada yang nyusul kembali dari serangan Daisy. Dan Bang Pen masih bisa di-heal. High Note pun berhasil diamankan di sana. Namun Kurohiko yang datang agak sedikit telat, nggak masalah. Dan mereka nggak bisa melakukan upaya steal menuju ke Infernal Drake-nya nih Queen Abigail. Sulit. Karena tadi
jalur masuknya udah diblokir duluan sama si Radiance. Jadi sebenarnya giveaway nyawanya si Radiance menuju tim Winda Basudara nggak bisa dibilang murah, itu cukup mahal. Karena tukerannya harus sama Infernal Drake yang bisa dibilang investasi jangka panjang. Kemudian juga informasi juga udah beberapa yang masuk seperti Bandot yang udah mengeluarkan ultimate skillnya. Kemudian Ani juga udah summon T-Burst-nya. Daisy gue tadi belum lihat dia keluarin explosive cast-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan tadi Daisy-nya nggak mati, kemungkinan Bang Pen-nya juga bakalan kena. Bakalan kena, betul juga sih. Tapi tadi showstopper yang lumayan oke sih kalau menurut gue ya dari Dylan Frost, yang dimana mengenai sekitaran 2 player dari Winda. Cuman sayangnya mereka masih tetap mendapatkan Infernal Drake-nya dan masih komit untuk ke objektif terlebih dahulu. Ini adalah basic MOBA yang perlu mereka lakukan memang ya untuk di early game. Betul, tapi gue suka bagaimana caranya dari tim Winda Basudara sama Dylan Frost itu ngambil keputusan di saat mereka udah tahu bahwa dari tim Winda ini coba ngambil Rip Herald. Mereka cari fight lagi di area bawah, yaitu di ADC lane. Satu ultimate dari Senna sudah dikeluarkan, tapi double kill berhasil diamankan oleh seorang Radiance menggunakan Katarina. Itu tandanya baik dari Senna dan juga Ani harus menunggu respawn time kembali. Radiance bakal coba mengamankan sedikit creep yang berada di bawah sana. Tapi di bagian Baron lane ini kesempatan bagus bagi Daisy untuk mencari plating gold. Itu dia plating gold, ditambah ada beberapa regen juga yang digunakan dengan beberapa spell castingnya dia, barrel roll dan juga Drunken Rage itu akan mempercepat dia untuk melakukan upaya eksekusi menuju ke minion yang mereka miliki pasti ya. Dylan Frost sudah berada di bagian sana, face breaker-nya tolong dikeluarkan dong Sultan, tapi sayang sekali ada Dark Shadow di sana yang bakal langsung aja di pop masuk menuju ke bagian Dylan Frost dan sayangnya ditabrak dengan Unstoppable Force dan masih bisa di take down dari seorang Set. Bang Pen akan menjadi target yang keduanya dan langsung diberikan explosive cast dan mereka nggak bisa pulang, tapi nampaknya ada 1 tahun masuk menuju ke 4 player. Radiance datang, impulsif di sana langsung 3 player di take down dan Kurohiko mungkin akan menjadi target yang berikutnya. Masih coba dengan Kuna Double Dagger dan juga ada 1 Chain of Corruption yang best. Quadra berhasil diamankan dan Lexandrom akan menjadi kill terakhir untuk Dylan Frost dan ace-nya diamankan ternyata bukan oleh Radiance di sana. Punten, pentakill hilang. Iya, pentakill. Info, pentakill hilang. Tapi nggak apa-apa, dapat quadra kill. Abis itu Radiance sudah boleh ngomong, enakan mainnya. Waduh, agak sedikit sulit kalau misalkan kita melihat area of effect yang dimiliki oleh tim Dylan Frost ya. Dan ditambah di sana dari seorang Radiance licin banget tangannya untuk mendapatkan poin eliminasi. Yang sayang sekali Chain of Corruption-nya juga miss karena masuk menuju ke Bunshin yang dimiliki oleh seorang Kurohiko di sana, Queen. Betul, tapi konektivitas antara satu skill dengan skill lainnya yang dimiliki Dylan ini memang udah sempat kita bahas beberapa kali. Crowd control-nya sangat-sangat kuat. Unstoppable Force, abis itu ditambah Showstopper. Showstopper sendiri udah ngasih slow 99% ke itu area effect loh. Yes, Showstopper juga sudah dibuka seperti apa yang tadi Queen Abigail bilang. Facebreaker-nya mana? Kang Dylan Frost, tapi nampaknya Lexandro masih bisa pulang, masih bisa selamat. Ditambah ada Honey Fruit di sana dan akhirnya Dylan Frost sang Sultan gak mendapatkan 1 poin eliminasi dari seorang Garen dari bagian top lane yang masih ada beberapa Piercing Darkness yang masuk menuju ke bagian seorang Bang Pen. Sisa sekitaran 100 HP lagi dari turretnya dan akhirnya outer turret Dylan Frost di bagian top lane berhasil dikikis habis oleh Winda Basudara and team. Iya, ini kembali keadaannya udah mulai berbalik ya. Kehilangan turret di mid lane sama Baron itu bakal membuat tim Dylan Frost agak sedikit kesulitan dalam melakukan rotasi, terutama saat kontes-kontes di bagian Dragon. Dan terjadilah di Dragon mereka nggak kontes, mereka lebih pilih untuk ambil Herald ya, karena Herald kedua di sini kalau misalnya lepas lagi ke tangan Winda ini bakal repot untuk di ini ya turret di bawah. Yes, dan ternyata masih ada Ainot yang miss di sana. Daisy berhasil di take down dan Jibera berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi dari seorang Shellitsu dan bahkan 2 poin kill langsung berpindah menuju ke tim Dylan Frost dan mereka langsung disengage dari Winda Basudara karena it's enough. Mereka sudah mendapatkan objektif yang mereka mau kali ini, Queen. Betul, karena kalau misalkan mereka tadi nggak sempat ngambil objektif yang mereka butuhin, bakal jadi repot. Keadaan bakal berbalik makin jauh, bahkan udah mulai tercipta gapnya. Sementara gap antara kedua tim cuma berbeda di kill doang, tapi lihat, gold antara satu tim dengan yang lainnya nggak terlalu jauh, masih bisa kekejar. Nah, ini jadi satu catatan penting juga bagi Winda. Kalau semisal mereka dalam fase seperti ini terus-menerus, Dylan Frost
di late game nanti bisa aja balikin keadaan. Waduh, Downing Shadow nampaknya masih miss dan masih ada Blastcon juga yang berhasil menyelamatkan nyawa dari seorang Radiance di sana. Bang Pen mencoba untuk memberikan beberapa damage output dan sayang Last Embrace yang masuk menuju ke bagian 2 player di bagian 3 Angel Boss di sana harus pulang nampaknya. Unstoppable Force direct menuju ke bagian 2 player sekaligus decisive strike digunakan dan ternyata Dylan Frost di sini masih belum mendapatkan poin eliminasi. The Shopmaker-nya di sana berhasil diamankan dan Downlock menuju ke triple kill. Oh my god, Winda Basudara diacak-acak kali ini timnya dan harus pulang sendiri dari seorang Bandot kali ini. Dylan Frost early game yang baik sekali untuk mereka nampaknya. Dan bisa dibilang itu terlalu baik, Faris. Betul. Mulai Unstoppable Force dari Bang Pen itu masuknya benar-benar langsung ke tengah-tengah formasi Winda Basudara. Kemudian baru di belakangnya dibonyokin habis-habisan. Sena terpaksa ngeluarin stasis yang tadi kita juga ngeliat kan. Dan kemudian itu Senanya habis dibonyokin dan akhirnya Stop Chopper sama Dead Lotus dari Katarina plus setnya menghancurkan formasi Winda Basudara secara total. Itu udah jadi satu connect yang parah banget. Lo dapet slow 99%, lo nggak bisa gerak. Itu tandanya kena slow, masuk Dead Lotus, damage-nya bakal kena semua dari setiap pedang Katarina ke champion-champion Winda Basudara. Wow, champion dari Winda Basudara agak sedikit ketar-ketir karena walaupun mereka punya banyak sekali disengage skill ability, kayak contohnya Explosive Cast, terus juga Cyclone yang membuat mereka kalang kabut dan juga kabur. Sisinya mereka juga udah lumayan oke, dimana tadi mereka sudah membuka satu Last Embrace dan connect menuju kedua player, tapi karena Bang Pen di sini terus aja untuk menerobos masuk, akhirnya dia bisa melakukan inisiasi balasan dari tim Dylan Frost dan sudah memasuki menit 11:22 detik kali ini guys, dan dimana mereka masih tetap bersikeras untuk melakukan upaya kontes menuju ke semua epic monster yang ada dan sudah hilang semua epic monsternya. Kita menunggu untuk next dragonnya kali ini. Ya, next dragon ini bakal jadi satu dragon yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh tim Winda ya. Ada Betul. beberapa champion mereka yang secara movement speed cukup lambat seperti Sena, ya kan. Kemudian Ani juga bisa dibilang cukup lambat kan. Jadi kalau misalnya kehilangan Cloud Dragon dan Cloud Dragonnya kalau misalkan lepas di Katarina, wah udah. Radiance sih udah enak banget sih bisa dibilang. Iya ya, Radiance juga pastinya bakalan menunggu momentum-momentum emas aja untuk masuk ya, karena Dead Lotusnya cuma bisa sekali doang nih di cast dan dia harus dapetin at least 3 atau 2 target minimal agar bisa mencapai klimaks point dari ultimate yang dimiliki yaitu Dead Lotusnya. Dan Radiance dia bakalan masuk menuju ke bagian top lane. Begitu juga ada Dylan Frost yang mencoba untuk melakukan upaya bus checking sendirian, kena cooldown. Masih coba untuk ditahan terlebih dahulu. Untuk Dragon yang ketiga masih lumayan lama dan mereka masih regroup. Dan bahkan ada satu referral yang kedua di cast masuk menuju ke bagian mid lane. Ini akan menjadi pertanda bahwa tim dari Bang Winda Basudara bakalan regroup menuju ke bagian mid dan zoning out atas Dragonnya. Betul, dan 10 orang sudah berkumpul di area mid lane. Tapi dari referralnya cuma bisa dapat 1-2 plating aja. Untungnya dari inner turret mid lane milik Gilamros nggak pecah, jadi mereka masih bisa bersantai sedikit. Tinggal gimana mereka tentuin waktu untuk zoning area Baron. Untungnya mereka juga udah naruh ward. Tapi gue dengerin notifikasi ini ada bunyi engage, call engage mungkin dari Radiance. Dan bisa dibilang sebenarnya Radiance tinggal enak banget. Tentuin kapan mau engage dan 4 orang yang lainnya akan bekerja untuk dia. Iya, full CC champion dimiliki oleh tim Dylan Frost. Kali ini bakalan enak ngegebein eksekusi terakhir dari seorang Radiance. Cuman memang agak sedikit tricky karena dia harus bisa nge-clear semua sisi yang dimiliki oleh Winda Basudara terlebih dahulu. Kalau misalkan masih ada, auto ke-cancel dong Dead Lotus ya. Dan bakalan sulit dimaksimalkan ketika masuk menuju ke bagian team fight-nya di sana. Dan ternyata Radiance masih mencoba untuk melakukan upaya pairing kali ini. Dari 4 player tim Dylan Frost, mereka sudah coba untuk melakukan upaya regrouping juga. Dan Winda Basudara dan juga kawan-kawan, mereka justru agak sedikit berbeda. 3-1-1, format yang agak sedikit berbeda dan agak sedikit lebih agresif untuk di semua lane kali ini. Betul, ini kalau kita bicara soal Katarina yang mungkin bisa di stop saat menggunakan Dead Lotus, gue setuju. Dan itulah sebabnya mungkin kenapa dia bawa 2 champion bahkan 3 champion yang ultimate skillnya itu langsung connect-nya bisa gak cuma 2-3 orang doang, tapi 5-5-nya. Andai kata Unstoppable Force sudah kena, berarti lu butuh 2 detik tambahan untuk keluarin Dead Lotus. Di saat yang bersamaan, champion-champion dari Winda Basudara udah selesai kena efek dari Unstoppable Force, tapi mereka belum bisa santai. Bisa aja setnya datang dengan showmaker. Iya betul. Ya, showstopper ya. Showstopper. Iya, agak sedikit sulit memang untuk skill champion baru kita. Iya, jadi masih agak sedikit berbelit-belit, cuman nggak masalah dari tim
Winda Basudara dan juga Dylan Frost nampaknya mereka akan mempersiapkan diri mereka atas kedatangan Dragon yang ketiga di game kali ini. Dan mereka pastinya bakalan mencoba untuk bermain lebih agresif untuk melakukan upaya zoning out menuju ke bagian mid lane. Dari dua inner turret masih berdiri. Coba untuk dikasih satu face maker, cuman sayangnya dari tim Winda Basudara mereka mencoba untuk bermain lebih tone down terlebih dahulu dan menarik Dragon yang ketiganya agar lebih santai lagi nih Queen Abigail. Void Staff sudah jadi. Betul, yang penting tuh gimana caranya Cloud Dragon jangan sampai lepas. Infernal udah di tangan. Kalau tambah Cloud lagi semakin enak hidupnya tim di Lampros. Dan gue suka gimana cara mereka zoning ya. Pelan-pelan aja, kasih aja presence ya. Dan lebih penting mereka bawa set. Setnya pakai skin Firecracker. Barongsai itu kan udah sesuai dengan tema tahun kita hari ini kan. Betul. Tahun macan itu udah ngasih satu presence yang pressure yang luar biasa Nah, kuat kan? juga. Black Mist sudah berhasil di-catch, tapi sayangnya satu face breaker di sana Mist. Cyclone pun sudah dibuka dan harus membeku di bagian tengah dari Battlefield itu sendiri. Tiber pun bakal langsung coba untuk di-catch dan ternyata Encore yang menarik 3 player dari Winda Basudara untuk masuk menuju ke line up Dylan Frost. Dan akhirnya 3 player berhasil di-take down. Menari-nari lah di tengah di sana dari seorang Radiant. Dengan menggunakan lokasi pun bakal langsung melakukan upaya secure ke triple kill. Dan Winda Basudara pun menjadi kill yang keempat untuk Radiasi. Ini akan menjadi hal yang sulit sekali karena Next Dragon masuk menuju ke tim Dylan Frost once again. Wow, dan mungkin akan ada kesempatan bagi tim di Lampros untuk merebut satu inhibitor turret. Ini gue dari tadi sebenarnya pengen ngomong ini ya. Tim di Lampros bisa dibilang champion-championnya tim sukses Katarina. Karena kenapa? Gak ada alasan bagi Katarina untuk gak bisa keluarin Death Lotusnya secara maksimal. Lihat konektivitas per crowd control yang dikeluarin dari setiap champion. Yang Unstoppable Force beres gak apa-apa. Ada Chain of Corruption. Abis Chain Corruption apa? Ada Encore. Dan itu bener-bener mantep banget sampai akhirnya Nexus dari tim Winda Basudara harus pecah.